ikut mengambil bagian dalam berita dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Lagu pembukaan nomor 36. Bapak Ibu, umat terkasih, kami mohon kalian umat untuk beberapa pengumuman berikut ini. Saat ini kita melaksanakan kolekte kedua. Yang pertama, sesudah misa Kamis Putih malam ini, kita lanjutkan dengan tuburan secara bergantian sampai dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melaksanakan tuburan halaman 26 buku Aleluya 2 di belakang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa serta Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kurnia dan kesejahteraan kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini kita berkumpul bersama untuk menyampaikan sembah sujud di hadapan Sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus adalah sakramen cinta kasih Kristus, Tuhan kita yang telah menyerahkan hidupnya bagi keselamatan kita. Melalui sakramen ini, Kristus Tuhan kita menjalin kesatuan yang mesra dan tak terpisahkan dengan kita. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan dalam perayaan Kamis Putih tadi mengenangkan misteri pemberian diri Yesus Kristus dan misteri kasih Kristus yang total untuk melaksanakan kehendak Bapa bagi keselamatan kita dan dunia. Ini dengan malam teguran ini kita ingin menanggapi kasih Kristus itu dengan menyampaikan pujian dan syukur kepadanya. Selain menyampaikan sembah sujud dan puji syukur kepada Kristus, Tuhan yang hadir dalam Ekaristi, kita juga ingin berdoa dan berjaga bersama Kristus. Sebab sesudah perjamuan malam terakhir dengan para muridnya, Yesus berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani. Pada saat itu, ia mengajak para rasul untuk menemani dia dan untuk berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita ingin berjaga dan berdoa sambil merenungkan wejangan dan sabda perpisahan Tuhan dengan para muridnya. 12. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa bersama. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terluka dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan obat kami dalam tingkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersabda, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja bagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan bersabda, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tuhan bersabda, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yesus bersabda, seperti Bapa telah mengasihani aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku, dan jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacita-Mu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan Yesus Kristus yang di dalam surga bersemayam di samping kanan Bapa dalam kedaulatan ilahi, Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai anugerah roti dan akan tinggal senantiasa bersama kami hingga akhir zaman. Kami menyembah Dikau di sini dan mohon kepadamu, sudilah menerangi kami, agar semakin hari semakin bertambahlah hormat dan terima kasih kami terhadap rahasia ini. Ya Tuhan, Engkau telah bersabda kepada rasul-rasul-Mu, aku menyertai kamu hingga akhir zaman di dalam sakramen ini. Engkau sungguh-sungguh berdiam di antara kami, dan Engkau pun mendengarkan setiap orang yang berbicara kepadamu. Di sini tegaklah singgasanda rahmat-Mu,
dan Engkaulah sungguh-sungguh Immanuel, Allah beserta kami. Tinggallah bersama kami ya Tuhan, lindungilah umat kudus-Mu terhadap serangan musuh, dan janganlah jemu-jemunya melimpahi kami dengan anugerah-anugerah dari tempat kediaman-Mu di tengah-tengah kami. Tinggallah bersama kami, dan jangan biarkan kami sendirian. Jadilah terang yang menyeluruh jalan yang harus kami lalui. Ya Tuhan, teladan hidup kami, Engkau memanggil kami di dalam sakramen ini untuk mengambil bagian pada tubuh dan darah-Mu. Berilah kiranya agar kami dipenuhi dengan Roh-Mu dan senantiasa dibimbing olehnya dalam segala tindak tanduk hidup kami. Kami mohon kepadamu dengan sungguh-sungguh, berilah kami senantiasa kerinduan akan perjamuan ini, tanpa Engkau memberikan kepada kami diri-Mu sendiri sebagai makanan guna melepaskan lapar kami untuk selama-lamanya, serta menguatkan kami dalam perjalanan melintasi padang belantara hidup menuju puncak gereja-Mu yang suci. Berilah kami kekuatan dan ketabahan hati, agar tidak lunturlah semangat kami di dalam mengabdi di Kau. Semoga setelah dikuatkan oleh roti ini, kami dengan senang hati memikul beban-Mu yang manis, dan buatlah kami layak berkat perjamuan suci ini, diperkenankan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Raja kemuliaan, di dalam sakramen ini Engkau mempersatukan supaya kami menjadi anggota-anggota tubuh-Mu yang mistik. Terimalah kami semua kelak di dalam keluarga para kudus-Mu, dan berilah kami agar mendapat bagian kemuliaan-Mu, Engkau yang hidup dan mentah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah doa renungan, pujian, dan permohonan ini kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, penebus kami, cinta-Mu sungguh tak terhingga. Seluruh hidup-Mu memancarkan kebaikan dan cinta. Orang yang menderita Engkau hibur, yang sakit Kau sembuhkan, yang kepayahan memanggul beban Kau ringankan, yang berdosa Kau sayangi dan Kau bimbing kembali. Engkau selalu dekat dengan semua sahabat, tak pernah jauh dari para murid-Mu. Dan kini menjelang kepergian-Mu kepada Bapa, Engkau meninggalkan pusaka rohani, yakni sakramen Ekaristi, pengikat kesatuan hati antara kami dengan Dikau. Semoga kami senantiasa menunjukkan hormat bakti kepada sakramen ini dan sering menyambutnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, penebus kami, syukur kepadamu karena kami Kau perkenankan merenungkan dan menghayati sengsara-Mu yang suci di Taman Zaitun. Ternyata Engkau pun tidak bebas dari penderitaan. Maka ampunilah segala kesalahan kami, khususnya sikap mudah putus asa bila mengalami kesulitan dalam membina dan mengamalkan keadilan di dalam keluarga kami masing-masing. Semoga selanjutnya kami lebih tabah menghadapi setiap tantangan perjuangan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, kami sudah mohon banyak hal, khususnya semangat keadilan dan cinta sejati di dalam keluarga kami. Semoga kami sendiri tak henti-hentinya berusaha agar semua yang kami mohon kepadamu sungguh terlaksana. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kini perkenankanlah kami bersama-sama mohon diri di hadapan-Mu. Ya Yesus, hari sudah larut malam, perkenankanlah kami mengundurkan diri. Tinggallah bersama kami, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman, dan esok pagi dapat bangun dalam keadaan segar bugar. Semoga besok kami dapat mengenangkan akhir hidup-Mu di dunia ini dengan penuh perhatian dan kehikmatan. Semoga dari upacara Jumat Agung besok kami menimba kekuatan dan ketabahan,
guna menghadapi segala tantangan dan kesulitan dalam memperjuangkan, membina dan mengamalkan keadilan di tengah keluarga dan masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.